Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan ini, saya akan tes power bank buatan dari brand Cooktek. Nama model serinya PB060. Salah satu power bank ukuran mini dengan desain yang beda, baik dari sisi kapasitas, daya output maupun daya input yang beda. Nah, ini lihat, dia 55 watt, 6000 mAh, lalu inputnya bisa mencapai 45 watt. Kemarin ini saya dapatkan dengan harga 240 ribuan. Tentunya dengan bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes power bank ukuran mini ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support Power Charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Cooktek 6 ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Cooktek 6 yang dikemas dengan kemasan kecil seperti ini khas Cooktek warna hitam. Oke, lanjut. Di dalam kemasan ada model kemasan juga seperti ini. Ini untuk tempat kabel PD atau kabel charger, ini untuk tempat power banknya. Oke, lanjut. Kita akan dapat berbagai macam kertas. Ini buku ucapan terima kasih. Kemudian ini buku panduan keselamatan penggunaan. Oke, lanjut. Kita akan dapat user manual seperti ini. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian kita akan dapat kabel PD ukurannya sependek ini. Nah, ini secara spesifikasi dia support 6 ampere, lihat ini. Warna portnya kabel PD-nya biru muda. Oke, lanjut, kita akan dapat power bank Cooktek 6 seperti ini fisiknya. Dari sisi desain fisik, lihat saya pegang sekecil ini ukurannya. Nah ya, yang saya beli ini warna silver. Kemudian di depan ada tulisannya Cooktek 6 seperti ini. Lanjut, ini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai. Apabila kita tekan, ini ada indikator baterai seperti ini. Lanjut, kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sebelah sini kosong. Kita balik. Nah, ini ada model tekstur yang berbeda seperti ini. Lalu ini ada tentang aman untuk penerbangan. Nah, lihat ini ada logo pesawatnya ya. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dan berbagai macam sertifikat. Model PB060, output maksimalnya 55 watt. Lalu ini ada sertifikat CE dan lain-lain. Oke, lanjut, kita lihat sebelah sini. Ini ada, sebentar saya perjelas dahulu kameranya. Nah, ini ada port USB-C 2. Ini tidak ada port USB-A nya ya. Nah, lihat ini bisa untuk in out. Warna portnya biru muda seperti ini. Kemudian ini juga bisa in out.
Ini portnya warna putih. Ini disebut in-out 1, ini disebut in-out 2. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality power bank QuickTech 6 ini. Dari sisi tulisan lihat cukup rapi sekali pengerjaannya. Nah, lalu lihat dari sisi spesifikasi, kecil tapi jelas. Kita lihat dari sisi sini tulisannya. Lihat lagi-lagi kecil tapi jelas dan sangat berkualitas tulisannya. Oke. Kita lihat dari sisi antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini sangat rapat dan sangat rapat ya. Lihat ini. Ini rongganya kecil dan tidak terlalu besar rongganya. Lihat dari sisi yang lain. Nah, lihat ini, sangat rapat. Menurut saya setara dengan Anchor. Nah, coba kita lihat dari sisi sini. Nah, ya sangat rapat. Coba kita lihat dari sisi sini. Nah, sangat rapat. Oke, lanjut. Coba kita lihat dari sisi port. Lihat ini, biasanya kalau power bank yang kualitasnya buruk ini, portnya saya colokin, saya otak-otak, dia agak gerak modulnya. Lihat ini, dia tidak gerak dan enak, rapat dan tidak nyangkut. Lihat ini. Nah, ya oke, lanjut. Dari sisi perusahaan pembuat, nah QuickTech itu perusahaannya membuat sendiri ya. Ya, dia punya perusahaan sendiri. Lihat ini, manufaktur by, diproduksi oleh QuickTech Teknologi. Nah, beda seperti kayak Xiaomi itu, dia perusahaannya kerjasama dengan yang lain atau bisa saya katakan rebranding. Lihat ini, contoh manufaktur by atau diproduksi oleh Kunsan Swanchuang Electron. Nah, seperti ini, Thailand. Nah, ya, jadi dari sisi build quality, QuickTech tidak perlu diragukan lagi, sangat bagus kualitasnya. Baik, lanjut kita bahas masalah baterai yang digunakan pada power bank ini. Kita lihat dari sisi spesifikasi, bisa dilihat ini ya. Dia menggunakan baterai tipe lithium ion cell. Nah, kalau pengen tahu baterai lithium ion cell seperti ini. Ini contoh baterai lithium ion. Kemudian kita lihat lagi dari sisi spesifikasi. Nah, ada tulisannya seperti ini, INR 2, INR 19 atau 66. Nah, contoh ini baterai INR. Nah, INR. Nah, cuman kapasitasnya kita lihat, ini kan kapasitasnya 6000 mAh ya. Nah, ini 6000 mAh berarti perkiraan per sel itu dia ada dua. Jadi ada dua sel ya, lihat ini contoh. Nah, seperti ini dan seperti ini. Jadi per sel dia 3000 dikali 2 sama dengan 6000 mAh menggunakan sel INR. Nah, kira-kira seperti itu jenisnya. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas baterai yang ada pada power bank QuickTech 6 ini. Secara jenis sel cukup berkualitas ya, menggunakan sel jenis lithium ion yang banyak digunakan pada power tools seperti mesin potong ataupun bore cordless dan lain-lain, dan juga bahkan banyak digunakan pada kendaraan elektronik. Oke, sekarang coba kita lihat dari sisi saya biasa menganalisis tentang kualitas baterai lithium ionnya. Nah, ini pertama kali saya unboxing ya, saya nyalakan dahulu. Nah, ini tersisa daya 70%. Ini belum pernah saya recharging ulang dan cuma saya nyalakan seperti ini dan belum berkurang. Oke, ini menunjukkan sebuah kualitas kondisi baterai menurut saya ketika terisi atau terkondisi dalam 70% ini sebuah kondisi yang bagus karena dia biasanya dari pabrikan entah diisi 100%, 90% atau 80% sampai ke tangan saya terkondisi 70%. Artinya baterainya tidak mudah bocor ya. Nah, power bank atau baterai sebuah power bank yang kondisinya buruk itu ketika dia mudah habis baterainya atau mudah bocor. Nah, saya sebagai dasar ada model baterai recharging seperti ini. Ketika dia dicas full dalam waktu sekitar 1-2 tahun, lihat ini, dia cuma berkurang 15% dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 2 tahun cuma berkurang 20%. Nah, sama seperti QuickTech ini. Nah, sebagai bukti lain, ini lihat ada produk dibuat atau tanggal pembuatan mungkin ya, dia bulan 7 2024. Nah, sampai sekarang terkondisi baterai power bank-nya 70%. Dalam waktu 1 tahun tersisa 70%. Itu sebuah kualitas baterai sekali lagi yang tidak mudah bocor. Dan hindari ya beli power bank dapat baterai yang misalnya lowbat atau bahkan habis total, itu sebuah kondisi yang buruk. Nah, salah satu cara untuk menyimpan sebuah power bank itu kita harus menyimpan dalam kondisi di atas 50% terisi. Semua perangkat seperti itu. Apabila kita menyimpan baterai kondisinya 0 pasti akan rusak.
Nah ya, apalagi ya, contoh pada power bank itu tadi. Ketika kita dapat dalam kondisi 0%, artinya dia kan tersimpan 0%. Dia pasti rusak baterainya lama-kelamaan. Nah ya, sekali lagi menurut saya kualitas baterai power bank yang ada pada QTEK ini cukup bagus sekali karena terkondisi pada baterai 70%. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNB58. Saya hubungkan lewat port yang sebelah in out 1 dahulu. Nah, lihat ini sudah keluar hasil protokol isi daya cepatnya. PD aktif 3.0 55 watt, lalu Apple dia support, dan baterai charging dia juga support. Selebihnya dia tidak support semuanya. Oke, lanjut kita cek dari sisi yang USB-C 2. Nah, lihat ini sudah keluar hasilnya yang bagian USB-C kedua. Support PD 3.0, daya maksimalnya 39 watt. Kemudian Apple tidak support dan baterai charging dia support. Selebihnya dia tidak support. Jadi kalau disimpulkan kedua port ini dia cuma support 3 macam protokol daya cepat ya. PD 3.0, lalu Apple, dan baterai charging. Lalu semuanya tidak support berdasarkan tes USB Dr. Finirsi seperti ini hasilnya. Baik, sekarang coba saya tes PD trigger. Oke. Nah, ini masuk ke menu PD trigger. Nah, coba kita tunggu sebentar, ini masih loading. Ini bagian USB-C 1 ya yang saya cek PD triggernya. Lihat ini hasilnya 55 watt. Nah, ini seluruh dayanya dia ada 5 volt, 3 ampere, lalu maksimalnya ini lihat paling besar voltasenya 15 volt. Nah, ya ini lihat. Kemudian paling besar ampernya dia bisa mencapai 5 ampere. Nah, ini ya hasil dari PD triggernya. Baik, sekarang lanjut coba untuk cek USB-C e-marker pada kabel bawaan ini. Nah, ini kalau cek USB-C e-marker saya pakai power bank dari brand lain ya, ini lihat Akom yang ada USB-A-nya. Oke, sekarang masuk ke USB-C e-marker. Nah, ini sebelah sini. Nah, ini kita tunggu sebentar. Oh, dia restart sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini USB-C e-marker. Nah, ini dia menunggu kabel yang akan kita hubungkan. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia terbaca dengan baik. Lihat ini. Speed USB-nya 2.0. Kemudian panjangnya 0 sampai 1 meter, voltnya 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 watt. Nah, kalau dari sisi USB-C e-marker USB Dr. Finirsi dia membaca 5 ampere, sedangkan yang ada di spesifikasi kabel 6 ampere. Sepertinya USB Dr. Finirsi ini cuma bisa membaca maksimalnya 5 ampere. Kalau dari sisi USB-C e-marker kebanyakan saya cek rata-rata seperti itu. Padahal beberapa kabel yang saya tes dia support 6 ampere tapi menghasilkan daya maksimal seperti ini spesifikasinya ya. Adanya seperti itu. Yang penting dia sudah saya tes ada USB-C e-markernya, jadi aman untuk penggunaan di ponsel ataupun lainnya yang membutuhkan daya besar. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%, berfungsi dengan baik. Sekarang biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Nah, lihat ini ya, status PD aktif dengan status dayanya 9 watt atau tadi 9,9 watt. Ingat, daya kecil, tapi ini era ponsel tahun 2018-2017. Daya segini sudah sangat bagus di era tahun itu. Oke, biarkan ponselnya standby ya. Sekarang coba kita cek dari sisi power bank. Ini lihat dia, baterainya turun ke 69%, tadi 70%. Nah, jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa digunakan untuk iPhone seri di atasnya, misalnya iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya dengan status fast charging atau PD aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Nah, karena ini ada dual port USB-C ya. Pertama coba saya gunakan kabel bawaan dahulu. Seperti apa hasilnya ketika kita chargingkan ke ponsel Samsung Galaxy M11. Mengingat Samsung Galaxy M11 itu kan dia secara kabel bawaan USB A to C gitu ya. Ya tidak apa-apa, kita coba saja yang adanya memang seperti ini. Nah, oke, coba saya hubungkan seperti ini. Lihat ini sudah saya hubungkan. Sudah statusnya, lihat ini cuma charging saja. Nah, ya, oke. Coba kita lihat dari sisi seluruh daya. 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Nah, ya. Jadi tidak support fast charging ke ponsel Samsung. Nah, memang dari sisi tes USB Dr. Finirsi dia juga sudah bilang gitu ya,
tidak support fast charging ke ponsel Samsung. Sekarang coba saya manipulasi datanya ya atau sistemnya dengan menggunakan kabel rakitan saya ini. Apakah bisa atau tidak? Lihat ini. Jadi ini saya menggunakan kabel USB A to C, saya converter. Kalau saya menyebutnya lebih ke kabel rakitan lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sebentar saya hubungkan. Apakah bisa atau tidak jalan fast charging ke ponsel Samsung 15 watt. Nah, oke, coba kita lihat. Sama, cuma charging. Ya. Jadi ya memang tidak bisa. Nah, ya, oke. Coba kita cek dari sisi seluruh daya. Nah, lihat ini malah agak rendah. 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,3 watt. Jadi power bank ini ke ponsel Samsung jalan di standar charging ya kurang lebih di 8 sampai 10 watt maksimalnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat dari sisi baterai start dari 17%. Kita tunggu sebentar. Ada indikator quick chargingnya atau tidak ya. Nah, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ternyata tidak ada indikator quick chargingnya. Oke, kita lihat dari sisi seluruh daya, dia 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 4,9 watt. Statusnya standar charging Xiaomi yang aktif ya. Kira-kira dayanya ya sekitar 10 maksimal atau 10 watt sampai 9 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21 yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel rakitan saya. Lihat start dari baterai 3%. Ternyata tetap dia tidak support fast charging ya, dan sesuai dengan hasil tes USB definisi, dia banyak tidak support fast charging, hanya fokus pada support PD saja dan Apple dan baterai charging. Oke, kita lihat dari sisi yang ada di USB definisi. Lihat ini seluruh dayanya 4,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,1 watt. Iya benar, standar chargingnya Vivo 10 watt, real berada di daya 8,1 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker ya untuk mempermudah proses review karena kabel bawaan ini lumayan pendek. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Start dari baterai 23%, petir double. Tapi tidak ada desimalnya. Nah, kalau seperti ini, itu sebentar, kita lihat dulu. Yang muncul quick charging. Nah, lumayan. Oke. Kita lihat dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Sebentar, saya tata. Lihat ini. Dia masih naik dayanya. Nah, lihat ini. Statusnya benar quick charging, tapi dari sisi seluruh daya dia tidak quick charging. Di atas 18 watt lah ya. Nah, kalau quick charging kan 18 watt. Lihat ini. Daya maksimalnya 22, sekian watt. Nah, sudah sesuai dengan Huawei supercharger protokol 22,5 watt. Lihat ini. Dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22,5 watt. Secara seluruh daya ini jalan di Huawei supercharger protokol 22,5 watt, real berada di daya 22, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD Anker. Lihat start dari baterai 25%, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat, ini dayanya masih naik. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia mencapai pada titik daya maksimal 25-24 watt naik turun ya. Dengan seluruh daya 9,2 volt kali 2,6 atau 2,7 ampere ya. Real berada di daya 24-25 watt. Dari teori ponselnya super fast charging 25 watt, real berada di daya 25 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Anker. Lihat start dari baterai 30%, tidak ada desimalnya ya karena ini menggunakan power bank brand pihak ketiga. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mencapai pada daya sekarang 22,3 watt.
dengan seluruh daya 9,1 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23 watt. Nah, kalau menggunakan adapter charger bawaan Infinix 33 watt, dia juga sama, stabilnya dengan daya segini. Nah, jadi menurut saya ini setara dengan adapter charger bawaan Infinix ya stabilnya. Rel berada di daya 24-23 watt, cuman tidak ada desimalnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 36%, direct charging aktif ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya USB terdefinisi 25, sekian watt dengan struktur daya 9,6 volt kali 2,5 ampere sama dengan 24-25 watt. Status direct chargingnya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel Anker. Lihat start dari baterai 5%. Tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terdefinisi struktur dayanya 9 volt kali 3,1 ampere atau 2,9 ampere sama dengan 26-20 watt. Nah, kalau menggunakan adapter charger bawaan stabilnya juga segini. Nah, ini menurut saya setara dengan adapter charger bawaan Itel Power Charging 45 watt. Cuman bedanya tidak ada desimalnya karena lewat jalur PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel Anker. Ketika kabel Anker kurang maksimal, saya optimalkan dengan menggunakan kabel sakti. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat status tercharging dari baterai 11%. Kemudian kalau dilihat dari segi tulisan, fast charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Ini sudah sesuai dengan fast chargingnya Oppo maksimal 18 watt, rel berada di daya 14 watt. Nah, oke, kurang maksimal ya menurut saya ini. Coba saya optimalkan dengan menggunakan kabel sakti. Saya ganti dahulu kabelnya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, SuperVOOC langsung aktif, ada desimalnya 45 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terdefinisi, langsung dayanya naik ke 43 watt. Struktur dayanya 10 volt kali 4,2 ampere sama dengan 43 watt. Dari teori SuperVOOC 45 watt, rel berada di daya 42-43 watt, cukup maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Nah, start dari baterai 39%, Samsung Super Fast Charging 2.0 aktif. Kita lihat seluruh dayanya, lumayan agak rendah ya, karena daya persentase baterai sudah lumayan tinggi, mendekati 50%. Nah, lihat 3,5 ampere kalau watt 32 watt. 29 atau 32 watt ya, cukup bagus sekali. Support Samsung Super Fast Charging 2.0, rel berada di daya sekitar 31-29 watt, start dari baterai 40%. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Pertama coba saya menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu. Ketika kurang maksimal performanya akan saya gunakan kabel itu sih. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Start dari baterai 1%, turbo charging 55 watt aktif, ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terdefinisi. Nah, lihat dia mencapai pada ini masih naik dayanya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih, dia mencapai titik daya maksimal 50 watt. 5 ampere, 5,2 ampere. Lihat ini ya, 5,5 ampere. Nah, ini maksimalnya dia 50 watt. Nah, ya, dengan seluruh daya 9 volt kali 5,4 ampere sama dengan 50 sampai 48 watt. Nah, ya itu. Nah, bisa menyentuh 51 watt. Nah, ya, oke. Ini dia jalan di Xiaomi Turbo Charging 55 watt. Sekarang coba saya ganti ya. Mungkin bisa naik lagi dayanya. Saya optimalkan dengan menggunakan kabel itu sih. Saya ganti dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Turbo Charging 67 watt aktif.
ada desimalnya ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Vinci. Lihat ini dayanya masih naik perlahan-lahan, kita tunggu sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya maksimal 53 watt. Sedikit ada kenaikan ketika menggunakan kabel I2C. Nah, lihat dia menyentuh di 53 watt. Sedangkan menggunakan kabel bawaan powerbank tadi menyentuh di 51 watt. Nah ya, jadi lebih maksimal dengan menggunakan kabel I2C dan support Xiaomi Turbo Charging 55 watt atau 67 watt ketika ini 60 watt aktif ketika menggunakan I2C. Ketika menggunakan kabel bawaan powerbank dia jalan di turbo charging 55 watt, cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Pertama coba menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu. Saya hubungkan sekarang, ketika nanti kurang sempurna hasilnya, saya menggunakan kabel itu sih. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Kita tunggu, nah lihat dia mulai nyala. Kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Nah, lihat ini. Start dari baterai 10%, ternyata flash chargingnya belum aktif. Nah, coba kita tunggu sebentar. Biasanya kan dia mengalami restart, kemudian naik dayanya. Ini masih di, nah lihat dia mengalami restart. Kita tunggu sebentar ya. Nah, lihat nih, dia mulai naik. Nah, lihat dengan ponsel Vivo, ya ini mode ponsel mati. Nah, dia turun lagi. Tadi naik mencapai, ini lihat dia mencapai 40 watt, 39 watt. Nah, kemudian turun. Dayanya menurut saya tidak stabil, lihat ini pergerakan dayanya. Nah, tapi menurut saya ini jalan di Vivo Flash Charging 44 watt. Nah, lihat pergerakan dayanya dengan maksimal 4,7 ampere. Lihat. Nah, ya, lihat perkembangannya. Nah, seperti ini. Menurut saya kurang stabil, tapi ya lumayan. Dia jalan di Vivo Flash Charging sekitar 44 watt. Mode ponsel mati, lihat ini. Coba kita lihat, nah, notifikasinya aktif. Ya, jadi sudah tidak usah menggunakan kabel sakti ya. Menurut saya ini jalan di Vivo Flash Charging sekitar 44 watt. Nah, lihat ini, dia coba saya nyalakan, animasinya flash charging aktif dan ada desimalnya. Nah, ini struktur dayanya silahkan dilihat sendiri, kanan dan kiri. Nah, ya, jadi cukup bagus sekali. Jalan di Vivo Flash Charging sekitar 44 watt. Outputnya bisa mencapai sekitar 40 watt, sekian. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel Anker Zolo 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia nyala. Status fast charging yang aktif. Start dari baterai 40%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di seluruh daya USB Dr. Vinci. Lihat 8,2 volt kali 2 ampere sama dengan 16,8 watt. Nah, ponselnya 100 watt. Ini real jalan di 19 watt. Nah, dia di atas daya 18 watt ya. Nah, artinya kalau secara seluruh daya ini jalan di Infinix Supercharger 33 watt. Cuman tidak ada desimalnya. Lihat ini, naik ke 22 watt. Cukup bagus sekali. Menurut saya ini jalan di Infinix Supercharger 33 watt real berada di daya 21,8 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptopnya. Oke, sekarang saya dekatkan powerbanknya. Nah, lihat seluruh dayanya 14,8 volt kali 2 ampere sama dengan 30 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Powerbank sekecil ini bisa digunakan untuk charging ke laptop dan mampu lihat ini. Dan rata-rata saya menggunakan powerbank lain juga untuk charging ke laptop ini ya, juga jalan di 30 watt. Nah, ini cukup bagus sekali powerbanknya support untuk ke laptop PD 45 watt real berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support Type-C full fungsi itu 20 volt sebelah sini. Kalau Type-C charging sebelah sini dia 12 volt. Coba saya gunakan yang Type-C full fungsi, apakah dia mampu atau tidak. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Ternyata dia kalau lihat ini seluruh dayanya 5 volt 0,03 ampere sama dengan 0,1 watt. Tidak mampu dia ketika dihubungkan ke
Type-C full fungsi. Nah, sekarang coba saya pindah ke Type-C charging. Nah, lihat ini ya. Sudah saya pindah ke Type-C charging. Nah, dia baru mampu. Kalau Type-C charging itu lihat struktur dayanya. Secara voltase Type-C charging itu 12 volt. Ini jalan di 14 volt kali 1 ampere sama dengan 16,2 watt. Nah, ini dia baru mampu. Jadi, kalau untuk laptop Type-C 20 volt mungkin tidak mampu ya. Dia mampunya di 12 volt dari sisi voltase. Kalau laptop Windows seperti ini ya, yang dilihat itu voltasenya. Jangan PD 45 watt atau yang lain. Sekali lagi catatannya voltasenya. Ini dia secara spesifikasi 12 volt. Rel berada di 14 volt kali 1 ampere sama dengan 16 watt dan mampu untuk charging ke laptop. Sekali lagi yang Type-C 12 volt. Baik, lanjut tes speed recharging powerbank. Lihat powerbanknya tersisa daya persentase 5%, 0,5. Oke, coba saya hubungkan dengan menggunakan charger Venson GAN 70 watt dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Pertama kita cek dahulu ya dari sisi struktur daya. Nah, oke, sudah saya hubungkan ini. Ini timernya saya nyalakan sekarang. Nah, oke, coba kita lihat dari sisi struktur daya. Nah, lihat ini, dia mencapai pada daya 44 watt, 15 volt kali 2,9 ampere sama dengan 44 watt. Teorinya, ini spesifikasi 45 watt inputnya. Untuk outputnya maksimal 55 watt. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu ya. Sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, timernya sudah saya nyalakan. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Lihat ini powerbanknya terisi 52% dalam waktu 30 menit. Oke, coba kita cek dari sisi stop kontak. Dayanya tersisa 25 watt dalam waktu 30 menit. Pertama kali colok sekitar jalan di tadi 44 atau 43 watt ya. Turun 50% lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang cek dari sisi temperatur, coba dari sisi powerbanknya dahulu. Nah, lihat temperatur powerbank hangat normal ya, bisa dilihat di sini. Nah, ya hangat normal sekitar 41 derajat Celcius. Coba saya cek dari sisi temperatur adaptor chargernya. Nah, seperti ini saja biar terlihat jelas. Nah, ini yang agak kewalahan temperatur adaptor chargernya, tapi belum terlalu panas menyengat sih ya. Di bawah 50 derajat Celcius, lihat itu. Mentok di 47 derajat Celcius. Padahal input 45 watt ya versus 70 watt. Masih lumayan ya, hangat normal sih segini. Coba saya pegang. Hangat normal, belum menyengat. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 44 menit. Lihat ini powerbanknya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 44 menit. Coba kita cek dari sisi stop kontak. Juga menunjukkan dayanya sudah 0 watt. Baik, lanjut tes rel capacity dan speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Kapasitas baterai 5000 mAh. Kita lihat ini baterainya sudah saya isi 100% ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 3%. Nah ya, powerbanknya 100%. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Lihat ini powerbanknya tersisa daya baterai 47%. Coba saya dekatkan untuk melihat status ponselnya. Ponselnya terisi 53%, 54%. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur powerbank. Hangat normal ya, 42, 41, ya rata-rata di 42. Nah ya, 42 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel di area 39. Anggap 40 ya. Oke, anggap 40 derajat Celcius hangat normal. Nah, dari sisi suhu tidak ada masalah ya. Powerbanknya hangat normal, lalu temperatur ponsel juga hangat normal. Kemudian dari sisi penambahan persentase baterai dalam waktu 30 menit terisi 54%.
sudah lebih dari cukup. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 2 menit. Lihat ini power banknya sudah mati total. Coba atau maksudnya sudah habis total ya baterainya. Coba saya nyalakan baterainya. Nah, sudah 0%. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, lihat nih ya, ponselnya sudah saya nyalakan. Coba kita lihat dia terisi berapa persen. Saya menggunakan aplikasi saja biar terlihat lebih jelas. Nah, ini dia terisi 90%. Artinya, anggap mampu mengisi ini 4.500 mAh. Baik, sekarang kita analisis real capacity dari power bank Cooktek ini. Nah, kalau teman-teman mengatakan namanya real capacity. Nah, kalau perusahaan itu menyebut namanya rated capacity, bisa dilihat di sini ya. Nah, sebentar. Nah, ini rated capacity 3.300 mAh. Ini namanya perusahaan mengatakan rated capacity, kalau teman-teman real capacity. Oke, dari cell capacity 6.000 mAh. Perusahaan mengklaim rated capacity, kalau teman-teman mengatakan real capacity 3.300 mAh. Nah, berdasarkan tes saya bisa mencapai hingga 4.500 mAh. Jadi real capacity dari power bank ini cukup bagus sekali, di atas dari klaim yang dipersebutkan perusahaan. Baik, jadi sebenarnya power bank Cooktek 6 yang memiliki desain sangat kecil, bisa dilihat ini dengan kapasitas 6.000 mAh. Selnya bukan kaleng-kaleng, teknologi lithium ion dari Cooktek. Tidak ada masalah ya, kemampuan built-in quality-nya cukup bagus sekali antara hubungan casing satu dengan yang lainnya ataupun dengan teknologi selnya tidak perlu diragukan lagi. Lalu dari sisi kemampuan fast charging cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel kelas super fast charging ataupun turbo charging, ada sekitar 10 atau 11 alat tes. Semuanya 100% support turbo charging atau super fast charging ataupun lainnya dengan kriteria ketika dia jalan di atas 18 watt. Nah, kalau saya tes ke ponsel kelas fast charging banyak yang gagal. Tadi saya tes ke ponsel Samsung 15 watt, Xiaomi quick charging 18 watt, dan Vivo fast charging 18 watt, dia gagal. Jalan di standar charging sekitar maksimalnya 10 watt. Jadi ponsel ini, maksudnya power bank ini lebih difokuskan untuk kelas ponsel kelasnya turbo charging ataupun super fast charging yang di atas daya 18 watt. Hari itu bisa kita lihat dari sisi portnya dia dual USB-C, tidak ada USB-A-nya. Nah, kalau ponsel fast charging 18 watt itu biasanya rata-rata menggunakan USB-A. Nah, ini tidak tersedia. Lalu dari sisi kemampuan recharging power bank ini juga cukup bagus sekali dengan kapasitas 6.000 mAh. Full charging hanya membutuhkan waktu 1 jam 44 menit. Lalu dari sisi kemampuan speed charging ke ponsel, tadi saya tes ke Xiaomi Poco M6 Pro. Dari low bat ya ponselnya hingga terisi 90%. Hanya membutuhkan waktu 1 jam 2 menit. Nah, ini baterainya sudah habis. Nah, dari 90% itu kapasitasnya dihitung berdasarkan mAh mencapai 4.500 mAh. Nah, dari cell capacity 6.000 mAh mengeluarkan energi 4.500 mAh atau realnya 4.500 mAh. Menurut saya itu sudah cukup bagus sekali. Dari klaimnya pabrikan Cooktek mengklaim realnya dia mencapai 3.300 mAh. Kalau pabrikan mengatakan rated capacity ya, kalau kita mengatakan real capacity. Nah, berdasarkan tes, dia mencapai hingga 4.500 mAh. Cukup bagus sekali real kapasitasnya di atas dari klaim pabrikan. Jadi secara keseluruhan, performa power bank ini cukup bagus sekali. Dengan desain yang cukup kecil, output yang cukup besar, input juga cukup besar, lalu dengan built-in quality dan teknologi sel yang cukup bagus sekali. Minusnya, dia harganya lumayan mahal. Tapi lah, ada harga, ada kualitas. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Cooktek 6 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau tertarik untuk membeli power bank Cooktek 6 ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.